Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 1 di mana dengan tema konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Nah, di pengertian ekonomi dan bisnis Islam ini adalah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan. Kelangkaan merujuk pada kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Nah, di sini juga ada filsafah ekonomi dan bisnis Islam. Nah, falsafah ekonomi dan bisnis Islam ini berakar pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu dan manusia adalah khalifahnya di bumi. Nah, prinsip utama ini dalam filsafah adalah tauhid, keadilan dan kebaikan. Di sini juga ada norma ekonomi dan bisnis Islam, yaitu larangan riba atau bunga. Yang dimaksud ini adalah meminjamkan uang dengan bunga adalah haram dalam Islam. Nah, larangan ini gharar ketidakpastian transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Dan di sini juga ada karakteristik ekonomi dan bisnis Islam di mana berorientasi pada keadilan sosial atau menekankan pada pembagian kekayaan yang adil dan merata. Dan juga ada berkelanjutan yang dimana memperhatikan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan juga ada etis yang dimana memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Dan juga ada transparan, yaitu menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Nah, di sini juga ada prinsip ekonomi dan bisnis Islam, di mana ada tauhid, keadilan, keberhasilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Dan juga ada tujuan ekonomi dan bisnis Islam, yaitu mencapai kesejahteraan umat, memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan meningkatkan kualitas hidup. Mewujudkan keadilan sosial yang dimana membagi kekayaan secara adil dan merata. Dan juga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dimana membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, dan juga melestarikan lingkungan, dimana menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Nah, di sini itu ada pengertian ekonomi dan bisnis Islam, dan juga ada madhab Bakir As-Sadr, dan juga ada madhab mainstream, dan juga ada madhab alternatif. Di antara ketiga madhab tersebut, baik saya akan menjelaskan tentang madhab Bakir terlebih dahulu. Madhab Bakir ini adalah madhab yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa jalan dengan Islam. Nah, ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Dan nomor 2 ini ada madhab mainstream, yang dimana madhab mainstream adalah pemikiran ekonomi Islam yang berpendapat bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional adalah dalam pencapaian tujuan. Nah, madhab ini juga berpandangan bahwa kelangkaan sumber daya menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi, sama seperti ekonomi konvensional. Nomor 3 ada madhab alternatif. Madhab alternatif adalah kelompok pemikiran yang mengajak umat Islam untuk lebih kritis terhadap ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Madhab ini melapori oleh Timur Quran. Nah, dan untuk selanjutnya ini ada bab 3, yaitu dengan tema perbandingan sistem ekonomi Islam. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga ada ragam sistem ekonomi di dunia. Juga ada prinsip sistem ekonomi Islam dan prinsip sistem ekonomi kapitalis. Juga terakhir ada prinsip sistem ekonomi Islam.
Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada pertumbuhan ekonomi sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia. Dan di ragam sistem ekonomi dunia, secara umum, sistem ekonomi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, dan nomor 3, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan juga sistem ekonomi. Dan untuk prinsip sistem ekonomi kapitalis, yaitu prinsipnya kepemilikan bersama sebagai dasar menjalankan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi Islam ini adalah pasar dan inisiatif individu, atau ciri utamanya sistem ekonomi kapitalis adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi. Ada prinsip sistem ekonomi Islam, yaitu prinsipnya adalah keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kekayaan. Nah, di bab 4 ini membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana ada 8 pemikiran, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan masa Ibnu Qayyim, masa Khalifah Umar bin Khattab, masa Khalifah Utsman bin Affan, dan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, masa Al-Ghazali, dan masa Ibnu Khaldun. Nah, di bab 7 yaitu dengan tema bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Nah, di sini ada pengertian dan ruang lingkup pemasaran, ada tujuan dan fungsi manajemen pemasaran, ada juga konsep dan contoh, ada juga tujuan ekonomi dan bisnis Islam, dan terakhir ada manajemen pemasaran. Di mana diri keempat tersebut, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dan ruang lingkup pemasaran, yaitu pemasaran adalah proses strategis yang melibatkan penciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta mencapai tujuan bisnis. Nah, tujuan dan fungsi manajemen pemasaran itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan, sedangkan fungsinya untuk menganalisis data dan kebutuhan. Dan di sini juga ada konsep dan contoh. Konsepnya ini seperti produksi, produk, dan penjualan. Dan juga ada tujuan ekonomi dan bisnis Islam ini. Nah, tujuannya ini untuk mencapai kesejahteraan umat, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan keadilan sosial, membagi kekayaan secara adil dan merata, dan juga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di manajemen pemasaran ini ada 4, yaitu etika dan moral, fokus pada nilai, dan strategi pemasaran, dan juga ada contoh penerapan. Dan di bab 8 ada etika bisnis Islam. Nah, etikanya ini yaitu ada etika bisnis konvensional, ada etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis konvensional ini etika bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Sedangkan etika bisnis Islam adalah akhlak menjalankan dalam bisnis dengan sesuai nilai-nilai Islam. Nah, di sini juga ada tujuan etika bisnis Islam. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder, menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan sesuai hukum. Nah, di bab 8 ini ada etika bisnis Islam, di mana etika dalam berbisnis ini ada dalam praktek ini harus ada prinsip kehati-hatian dan kejujuran. Nah, juga ada tujuan bisnis Islam adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh profit yang optimal, dan perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Nah, untuk bab 9 yaitu temanya tanggung
jawab sosial perusahaan dalam Islam. Nah, di sini ada pengertian keputusan pembelian konsumen, sikap konsumen dalam Islam, dan keputusan konsumen dalam Islam. Nah, di pengertian ini menjelaskan bahwa proses keputusan pengambilan konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu konsumen individual, pengaruh lingkungan, dan rangsangan perusahaan. Nah, nomor 2 ini ada keputusan pembelian konsumen. Nah, konsumen ini adalah individu atau kelompok yang melakukan pembelian barang atau jasa untuk untuk penggunaan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, nomor 3 ini ada sikap konsumen dalam Islam. Di sini ada 5, yaitu jujur dan amanah, adil dan bersikap baik, ada bijak dan berhemat, peduli dan bertanggung jawab, dan nomor 5 ada menjalankan hak dan kewajiban. Nah, terakhir ini ada keputusan konsumen dalam Islam. Nah, sikap konsumen dalam Islam ini adalah serangkaian niat, perilaku, keyakinan kognitif, dan emosi konsumen terhadap suatu produk atau perilaku. Persepsi konsumen adalah cara pandang konsumen terhadap suatu produk, merek, atau perusahaan. Nah, di bab 10 ini menjelaskan tentang manajemen pemasaran Islam. Nah, di sini ada pengertian ruang lingkup, konsep dan contoh manajemen pemasaran, dan terakhir ada manajemen pemasaran dalam Islam. Nah, untuk pengertiannya, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan dan penyampaian. Nah, di ruang lingkupnya ini adalah distribusi, promosi, pengendalian, dan evaluasi. Dan juga ada konsep dan contoh manajemen pemasaran. Nah, konsep-konsep orientasi proses fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai. Contoh perusahaan smartphone. Nah, di sini juga ada manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dan di bab ke-11 ini menjelaskan tentang macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Dan di sini ada 3, yaitu peluang dan tantangan, ada macam-macam bisnis, dan ada perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Nah, untuk peluang dan tantangannya termasuk kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah di kalangan pelaku bisnis atau persaingan yang ketat. Nah, nomor 2 ada macam-macam bisnis seperti perbankan syariah, reksadana syariah sukuk, dan ada koperasi syariah, dan juga terakhir ada pendidikan syariah dan pariwisata halal. Nah, nomor 3 ini ada perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Bisnis Islam di Indonesia telah berkembang pesat, mencakup sebagai sektor seperti perbankan syariah dan asuransi. Nah, untuk tema yang terakhir yaitu di bab 12 menjelaskan tentang kewirausahaan dalam Islam. Nah, kewirausahaan Islam adalah konsep bisnis yang mengutamakan prinsip-prinsip Islam. Di sini juga ada motivasi dan ide kewirausahaan, di mana 2 hal yang saling terkait erat. Motivasi mendorong seseorang untuk melalui usaha, sementara ide menjadi landasan bagi usaha tersebut. Nah, di sini juga ada faktor keberhasilan dan kegagalan. Contoh faktor keberhasilan ini seperti niat yang benar dan kehalalan dan kebaikan, kejujuran dan amanah. Dan di faktor kegagalannya ini seperti ketidakjujuran, niat yang tidak benar, dan kemalasan. Nah, di sini juga ada Tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar. Dan manfaatnya yaitu untuk memperluas pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.